Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum anfa'uhum linnas. Dua ayat dan satu hadis Nabi Islam mengawali pengajian kita, bahwa pikiran kita, perasaan kita, sikap kita hendaknya tidak ada mengenal capek dan lelah dalam mengajak orang senantiasa taat. Wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara segolongan di antara kalian, apapun namanya golongan itu, yang kerjanya adalah yad'una ilal khair, terus menyerukan pada al-khair, kebaikan, keselamatan, kemuliaan, keberkahan, dan juga wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa mengingatkan, mencegah, melarang, menjauhkan dari segala bentuk-bentuk kemungkaran. Dan pekerjaan seperti ini yang dijamin oleh Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah golongan orang-orang yang menang, orang-orang sukses, orang-orang yang mulia. Dan itulah pekerjaan Muhammadiyah. Pekerjaan Muhammadiyah terus menerus melakukan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan itu juga yang dilanjutkan oleh tajdidul iman. Itu yang juga lebih dipersempit, lebih dipertegas, lebih diperjelas, sehingga insyaallah kita semua adalah mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga, calon orang-orang yang muflih, orang-orang mendapatkan rahmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, tetap kita mengucap syukur kepada Allah. Dan saya juga tetap mengamalkan hadis, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak tergolong orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nanigi mapigau deceng ya lena tomitun runtuh. Siapa yang berbuat kebaikan, dia dapat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berkorban sesuatu, maka kebaikan itu tidak pernah mengkhianati pelakunya. Sedikit pun Pak, sedikit pun kebaikan yang kita hadirkan, capek kita datang di sini dengan pengorbanan tak. Ya, bahkan ada yang saya lihat jauh dari Tamalandre, ada yang datang dari Goa, ada yang datang dari Maros. Wallahi demi Allah, bukan untuk saya, bukan untuk Muhammadiyah, bukan untuk tajdidul iman, bukan untuk panitia, tapi kita sedang mengumpul bibit-bibit amal kebaikan menuju berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan yang kita hadapi di sini, tidak ada air, moro-moro ki tidak tahu nak berhenti tu, tetap tahunya begitu. Mari kita insyaallah senantiasa berbuat baik dan senantiasa motivasi diri kita. Jangan terlalu sibuk dengan komentar-komentar miringnya orang. Tapi ya kodece tu tajama dece tomi taruntu. Kalau keburukan kita kerja Pak, wallahi Pak, ujungnya kita akan pasti dapat itu, lambat atau cepat. Allah tidak pernah zalim kepada pelaku kebaikan. Tidak pernah Pak, tidak akan pernah. Pokoknya la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asa. Sekecil apapun kebaikan kita akan dapat, sekecil apapun keburukan kita akan dapat. 40
cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. 40 caranya masalah tidak menjadi masalah, tapi masalah itu menjadi nikmat. Seberat apapun masalah, serumit apapun masalah, oleh seorang Syekh Abdul Malik Al-Qasim nak ajarkan ke sebuah resep bagaimana menikmati sebuah masalah. Kalau bapak-bapak ibu sekalian ada masalah tak? Punya masalah? Biar bapak ibu tidak bilang dari wajah tak sudah kelihatan. Apalagi panitia, ku tahu punya masalah. Tapi ya, jangan kita terlalu larut. Kita coba sedikit Pak tersenyum sedikit bersama dengan tabligh akbar ini, karena saya punya prinsip begini Pak, al-ajru ala asyukka. Semakin berat itu masalah, semakin berat itu perjuangan, semakin berat itu pengorbanan dalam melakukan sebuah kebaikan, maka semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin tinggi pengorbanan tak tentang sesuatu, semakin tinggi dosa tak bisa digugurkan. Semakin tinggi nilainya kalau naik dalam timbangan. InsyaAllah Bapak Ibu saudara sekalian, ini 40 cara, tapi tidak mungkin hanya dalam waktu maghrib isya bisa selesai. Saya akan bacakan saja sebagiannya, baru kita bisa bawa pulang. Saya yakin saya semua yang ada di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Karena masalah itu tidak mengenal umur, tidak mengenal status kita, apakah laki-laki dan perempuan, apakah orang baik dan tidak baik, pasti punya masalah. Sekarang apa resepnya? Yang pertama Bapak Ibu, ya kalau cuma 3 hari ini 3 mau. Yang pertama menurut penulis di sini sebutkan salah satu adab agung, adab besar, salah satu adab mulia. Kalau mau keluar dari masalah, bisa tidak terlalu berat itu masalah dirasakan, segera hadirkan istirja. Istirja yakni meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Oh Pak, ini inna lillah wa inna rajiun banyak sekali orang identikan hanya orang meninggal. Tidak. Kalau kita baca Quran kan iza asabat musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa musibah, masalah, sesuatu yang tidak ideal, jadi atau masalah kan namanya selisih antara ideal dengan fakta, itu namanya masalah. Bapak datang tadi mau datang di sini, sudah ruangan bersih belum? Itu selisih antara fakta dengan idealnya, itu masalah. Kalau ada seperti itu Pak, segera hadirkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat ini kalimat penyandaran secara total jiwa kita bahwa semua ini milik Allah dan digenggam semua sama Allah. Kita semua kecil, kita semua kerdil, kita semua tidak punya apa-apa. Kita kembalikan ya Rabb. Jangankan masalahku yang begini terjadi, diriku pun kalau waktunya Engkau ambil, pasti saya kembali. Iya, seandainya ini semua kita bisa hayati Pak, nikmat ini, masalah tidak terlalu kita tegang. Apa yang pertama Pak? Hadirkan kalimat
istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu ada doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlibha khairam minha. Kalau ada musibah, ada sesuatu yang jelek, kita berdoa, ya Allah, gantikan pahala di balik masalah ini. Kalau ada keinginan tak dan itu tidak terjadi, bahkan sebaliknya, banyak kesulitan, banyak kesusahan, langsung kita bilang, Allahumma ajurni fi musibati wahlifha khairan minha. Gantikan sesudah peristiwa ini jelek menjadi lebih baik. Gantikan sesudah peristiwa ini yang tidak sesuai dengan keinginan kami, itu menjadi lebih baik. Insya Allah tidak ada masalah Pak yang tidak selesai. Kita minta apa? Wahlibha khairan minha. Kalau ada masalah, hadapi dengan tenang. Jangan pernah terburu-buru dengan luapan emosi. Saya melihat baca ini, kaget juga Bapak Ibu. Aisyah wanita terbaik, dia ahli surga. Seluruh wanita terbaik pada zamannya adalah Aisyah. Ahli, dia masih umur 9 tahun sudah hafal 2110 hadis. Aisyah cerdasnya Pak, hafal ribuan hadis masih kecil. Rumah tangga paling terbaik rumah tangga Aisyah. Tapi pernah Nabi nasihati begini, ya Aisyah, alaiki birrifqi. Aisyah, jangan luap-luapkan emosimu kalau ada masalah. Fa inna rifqa, Aisyah, kelembutan, ketenangan, engkau tidak dikuasai oleh emosimu. La yakun, tidaklah dengan ketenangan, dengan membawakan dirimu dalam keadaan tenang, illa bisyai'in, kecuali sesuatu itu adalah zana, kecuali menjadi indah dan selesai dengan baik. Wa in yakun, akan tetapi Aisyah, wa min yunza, siapapun yang tercabut rasa ketenangan dan kelembutan di saat ada masalah, maka ketahuilah, illa, ujungnya itu adalah syana, pasti penyesalan, pasti penyesalan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, saya menasihati diri saya, betapa tidak sedikit anak di sana berpisah ibu dengan bapaknya. Bukan ibu dan bapaknya jelek, hanya ketika ada masalah, luapan emosi yang menguasai. Betapa isi penjara di sana, bukan selamanya orang jelek, tapi luapan emosi yang menguasai dirinya. Aisyah wanita terbaik. Kenapa Nabi kasih nasihat begini? Kalau ahli surga saja, orang terbaik saja, orang paling mulia saja, Nabi kasihkan alaiki birrifqi. Aisyah, pakaian yang paling baik adalah kelembutan dalam dirimu. Dan sebaik-baik kelembutan itu adalah ketenangan. Dan sebaik-baik ketenangan adalah ketenangan ketika engkau menghadapi masalah. Jangan putuskan dengan emosi. Ketika emosi lalu diputuskan Pak, ujungnya penyesalan. Termasuk pengantin baru. Karena saya lihat masih muda. Baru berapa umur tanah? 23. Kalau nyonya sang istri 14. Baru 14 tahun. 63 tahun, Masya Allah. 63 baru 23. Wah,
Pak Dr. Hamzah di depan seguru kita ini, beliau orang tua kita. Ya alhamdulillah. Jauh-jauhnya ini beliau dari Antang, Pak. Ya, jauh-jauh dari Antang. Bapak, Ibu, Saudara. Tabi Pak Di. Siapa yang ceraikan pasangan hidupnya hanya karena emosi, pesan ayat nasihat Nabi. Kalau Anda menikah hanya dengan emosi, Anda menyesal. Tapi kalau perceraian itu memang diantar dengan kasih sayang. Misalnya suami mengatakan, sayang, demi sayangku sama engkau, kayaknya rumah tangga kita kayaknya. Lalu Nabi bilang, istri, sayangku juga, sayangku mungkin butuh dan sebagainya, Pak. Kapan emosi ujungnya, Pak? Pasti penyesalan. Kita tolong yang sudah pernah alami misalnya ceraikan pasangannya hanya karena emosi, pasti ujungnya menyesal. Pasti ujungnya menyesal. Jangan putuskan. Dan Nabi sampaikan kepada Aisyah ini, wanita terbaik, ternyata tidak ada pakaian terindah kecuali ar-rifqah, ketenangan, kelembutan. Termasuk kalau ada masalah, Pak, minta tolong. Jangan kita lalu jadi penasehat semuanya kalau ada masalah. Tapi coba bikin aksi, bikin sesuatu yang bisa selamatkan diri kita, insya Allah. Yang ketiga, selalu berprasangka baik bahwa tidak ada masalah kecuali Allah punya rencana di balik masalah, di balik musibah. Ujungnya indah, ujungnya nikmat, ujungnya kebahagiaan, ujungnya mau kita kembalikan Allah ke jalan yang lebih baik. Pakai rumus Quran, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Banyak hal yang kalian tidak suka, banyak hal kalian yang lari, banyak hal yang kalian benci, tidak suka. Tapi Allah punya rencana. Mungkin hari ini kalian tidak suka, kalian benci, tapi wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik. Cara Allah bekerja bagi hambanya kadang-kadang tidak mesti akal kita setuju, tidak mesti pikiran kita harus merestui. Belajar untuk ridho. Apa keputusan Allah? Belajar untuk tidak suka komplain dengan keputusan Allah. Belajar untuk bersahabat dengan takdir. Tolong anakku yang gadis, seandainya Anda sudah baku janji seia sekata dengan seseorang, tapi akhirnya dia pindah ke lain jalan dan memikak laki-laki lain, tolong jangan putus asa. Jodoh Anda Allah mungkin bukan itu yang terbaik.